Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang getaran dan gelombang. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang teori-teori gelombang, apa sih gelombang, sifat-sifatnya, jenis-jenisnya, juga manfaatnya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang hitungan-hitungan dari gelombang ya. Yang pertama kita akan belajar tentang rumus dasar, dan yang paling sering keluar ini soal bergambar gitu ya. Jadi ada gambar gelombangnya, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Biasanya sampai UN ini pasti keluar ya soal bergambar. Nah, karena gelombang adalah getaran yang merambat, maka semua rumus pada getaran berlaku pada gelombang. Karena sifat gelombang yang merambat, maka tentunya kita punya rumus cepat rambat gelombang. Dan sehingga rumus-rumus yang akan kita pakai adalah sebagai berikut ya. Yang dua di belakang ini adalah rumus getaran ya. Ini rumus getaran semua. Ingat T-nya harus dalam detik ya. N ini adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang betul. Nah, rumusnya ini adalah rumus cepat rambat gelombang. Ya, cepat rambat gelombang. Rumusnya adalah lambda. Lambda itu, nah nih lambda itu adalah kakak lupa tulis di sini. Lambda ini adalah panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang ini harus kita menggunakan satuan meter. Yang nggak boleh yang lain, harus meter satuannya ya. Frekuensi satuannya hertz. T itu periode, satuannya second. N banyak gelombang. Nah, T itu waktu. T kecil ya, T besar periode, T kecil itu waktu. V itu kecepatan gelombang, satuannya meter per second. Kita coba aja langsung contoh soal yang paling dasar tuh dua soal seperti ini ya. Soal yang pertama berkata suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter. Jadi dia punya panjang gelombang atau lambda sebesar 0,75 meter. Kemudian cepat rambatnya atau V-nya, nah V-nya adalah 150 meter per second ya. Ditanya, hitunglah frekuensinya. Berapa sih frekuensinya? Gitu ya. Rumus frekuensi ada dua yang mengandung frekuensi, rumus sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi karena kita punya kecepatan gelombang atau cepat rambat, maka kita pasti pakai yang sebelah kiri. Nah ini artinya V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. V-nya adalah 150 kali lambdanya 0,75 sama dengan 0,75 dikalikan dengan frekuensi. Jadi kita dapat nih frekuensinya adalah 150 dibagi 0,75 ya. Ini kalau cara menghitungnya, kalau nggak mau pakai kalkulator, kita kalikan 0,2 dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Supaya 75-nya jadi seperti ini. Nah, ini bisa dicoret jadi 2, hasil adalah 200 Hz. Nah, bisa juga di soal yang kedua kita dikasih tahu waktu, yaitu T kecil 0,016 detik. Terbentuk 4 gelombang, berarti N-nya ya, N-nya sama dengan 4. Ditanya periodenya. Gampang banget berarti nih, tinggal pakai rumus yang tengah aja. T sama dengan T dibagi N. Ya, T-nya 0,016 dibagi 4. Maka periodenya adalah 0,004 detik ya. Ini adalah periode gelombang yang nomor 2. Soal-soal dasar seperti ini biasanya kalian dikasih tahu V, dikasih tahu lambda, cari frekuensi, atau sebaliknya dikasih tahu V, dikasih tahu frekuensi, cari lambda ya. Nah, soal yang lebih sering keluar itu adalah soal berupa gambar seperti ini ya. Di UN juga nih soalnya sering keluar. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, sebetulnya yang sangat penting kita lakukan itu kita mesti bisa menentukan banyaknya gelombang. Apa sih Kak maksudnya banyaknya gelombang? Nanti kita akan lihat ya. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh perhatikan gambar yang di samping. Jarak A dari B, nah ini dari A sampai ke B itu adalah 120 cm. Ditempuh dalam waktu 0,4 detik. Berarti kita punya T kecil ya. Hitunglah amplitudo, panjang, kecepatan, dan juga frekuensi dari gelombang. Kalau paling gampang ini ya, kalau transversal, itu adalah menjawab amplitudo gelombang. Ini 8 cm. Ingat amplitudo itu dari paling ujung ke titik setimbang. Berarti cuma setengahnya. Ini gampang nih, jawabannya berarti 4 cm. Oke, nah ini yang kakak bilang, kita mesti bisa menentukan banyak gelombang itu dari panjang gelombang nih. Ya, saat menentukan panjang gelombang. Kenapa?
Karena kita nggak tahu nih satu lambdanya ini berapa meter. Yang kita tahu itu adalah jarak AB sama dengan 120 cm ya. Berapa nih lambdanya kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa tahu AB itu berapa gelombang, kita bisa tahu panjang gelombangnya ya, satu lambdanya berapa. Taunya dari mana Kak? Gampangnya begini. Jadi kalau di setiap soal kita ketemu jarak AB 120 cm. Ya, kita selalu langsung nih sama dengan 120. Nah, cuma lambdanya ini bukan satu. Berapa? Kita lihat. Jarak A ke B. Kita lihat nih dari A ke B berapa gelombang ya. Dari A kita ingat definisi satu gelombang dari transversal adalah memiliki satu bukit dan satu gelombang. Satu bukit, satu gelombang. Ya. Sampai sini, nah ini baru satu gelombang. Ya, ini baru satu gelombang sampai sini. Satu bukit lagi, satu lembah lagi, sampai sini berarti dua gelombang. Ya, satu bukit lagi, satu lembah lagi, berarti sampai sini adalah 3 gelombang. Berarti dari A sampai B itu 3 gelombang. Menuliskannya langsung kita tuliskan 3 lambda. Sama dengan angkanya berapa tadi AB? 120. Sehingga kita akan dapat lambdanya adalah 40 cm. Dapat deh panjang gelombangnya 40 cm. Ya. Nah, yang berikutnya biasanya kita akan disuruh tanya kecepatan dan juga frekuensi. Kita bisa mengerjakan yang mana saja sama saja, yang mana dulu sama aja. Misalnya kakak mengerjakan yang D dulu. Kakak mau mengerjakan frekuensi. Oke. Frekuensi itu rumusnya, jangan pakai yang kecepatan ya. Frekuensi itu rumusnya adalah N dibagi T. Wah Kak, ini berapa gelombang dari mana sampai mana kita nggak tahu Kak. Gampang, di soal dikasih tahu dari A ke B. Berarti kita lihat aja dari A ke B berapa gelombang sih? Oh, 3 gelombang. Ditempuh dalam waktu 0,04 detik. Berarti ini adalah waktunya nih, 0,04. Ya, berarti ini 3 dikali 100/4. Atau ini kalau kita coret jadi 25, dapat ini 75 Hz. Jadi kita masih menggunakan keterangan yang sama, si AB-nya ini menjadi N-nya, dari N dan T, baru kita dapat frekuensinya. Kemudian yang C itu ditanya adalah kecepatan gelombang. Kakak bisa pakai rumus yang ini sekarang. V sama dengan lambda dikalikan F ya. Dimana lambdanya itu harus 0,4. Kenapa Kak? Ini masih cm. Kita maunya dalam meter. Dikali frekuensinya 75. Nanti kita akan dapat nih jawabannya itu adalah 30 meter per second. Nah itu kalau kakak menghitung bagian D terlebih dahulu. Tapi bisa juga kalau kakak mau menghitung yang C dulu langsung gitu ya. Nah kenapa kakak mencontohkan seperti ini? Karena bisa saja kalau ulangan soalnya PG. Kalau UN soalnya PG. Biasanya kalau UN yang ditanya tuh ini. Kecepatan gelombang ya. Kakak bisa nggak ya cari kecepatan gelombangnya langsung? Bisa. Gimana kak caranya? Kita lihat lagi ya. Dari A ke B dia ada jarak. Jaraknya itu adalah 120 cm atau 1,2 meter. Ada waktu. Nah, ada waktu sebesar 0,04 detik ya. Dia bilang kan jarak AB ditempuh dalam waktu 0,04 detik. Ingat kita pernah belajar GLB. Di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Ya, atau ini 1,2 dibagi 0,04. Nanti hasilnya sama nih, 30 meter per second. Nah, ketika mencari frekuensi, kalau kita mencari jawaban yang C dulu, kita boleh pakai yang V ini, V sama dengan lambda dikali F, atau kita boleh pakai F sama dengan N per T. Terserah, tapi jawabannya pasti sama, 75 Hz. Oke, itu satu contoh soal transversal. Sekarang kita lihat kalau contoh soal longitudinal.
Nah, sama nih, pasti kata-katanya jarak AB ya, jarak AB 8 meter. Ditempuh dalam waktu, kita punya T kecil, 0,02 detik. Pertanyaannya, biasanya kalau longitudinal hilang 1. Nggak ada apa? Nggak ada amplitudo ya. Kalau di sini ada amplitudonya, kalau di sini nggak ada amplitudonya. Oke, berarti sekarang panjang gelombang. Nah, ingat, kita langsung tulis nih, AB sama dengan 8 meter. Oke, sekarang dari A ke B berapa gelombang? Kita mau cari. Tahu ya. Ingat, kalau si longitudinal, satu gelombang itu jarak dari pusat, ini rapatan ke pusat rapatan lagi. Berarti ke sini nih. Ya, dari sini ke sini baru satu getaran, satu gelombang. Dari sini ke sini lagi, ke pusat lagi, satu gelombang lagi. Berarti kita punya 2 gelombang. Langsung kita tulis di sini. 2 lambda ya, sama dengan 8 meter. Sehingga kita dapat nih lambdanya adalah 4 meter. Oke, gampang. Sekarang kita mau menghitung kecepatan gelombang. Ya, kita mau menghitung kecepatan V. Sama seperti soal sebelumnya, kita bisa menghitung langsung si V. Kalau kita lihat dari AB itu ada jarak. Jaraknya 8 meter. Ada waktu tempuhnya ya, ditempuh dalam waktu 0,02 detik. Sehingga V-nya adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya 8 dibagi 0,02. Nah, ini nanti dapat jawabannya adalah 400 Hz. Bukan Hz ya, meter per second ya. Nah, sekarang kita cari frekuensinya. Boleh pakai rumus F sama dengan N per T. Boleh pakai rumus V sama dengan lambda dikalikan F ya. Kita pakai rumus ini aja nih. V-nya tadi 400. Lambdanya itu adalah 4 meter dikali frekuensinya. Dapat berarti frekuensinya adalah 100 Hz. Nah, kalau yang ini, 2 contoh soal ini lambdanya masih bagus. 3 lambda, 2 lambda. Sekarang kakak mau contohin kalau tidak tepat satu gelombang nih ya. Maksudnya seperti apa? Yuk kita coba lihat di sini ya. Lagi gelombang transversal lagi. Nih sekarang perhatikan gelombang di samping gitu ya. Sekarang dia ada bagian waktunya nih di bagian bawah ya. Kalau yang pertama tadi waktunya dikasih tahu. Kalau di nomor 3 waktunya dikasih tahu. Kalau di sini waktunya nggak dikasih tahu. Kita mesti membaca dari grafiknya. Oke. Nah, paling gampang amplitudo, ini 18, berarti amplitudonya 9 cm. Nah, yang masalah nih panjang gelombang ya. Anggap ini di sini itu adalah titik A. Nah, di sini itu adalah titik B. Kita bisa lihat dari gambar kalau AB itu, dari titik A ke B itu adalah 65 cm ya. Kemudian kita mau cari tahu juga ada berapa gelombang gitu ya. Nah, kita lihat nih di sini nih. Kalau kita perhatikan dia dari puncak sekarang. Ya, dari puncak, maka sampai ke puncak lagi ini baru satu gelombang. Satu gelombang gitu ya. Sampai puncak lagi, satu gelombang lagi. Sampai puncak lagi, satu gelombang lagi. Nah, oke. Nah, yang masalah itu dari sebelah sini ke sini nih. Wah, berapa gelombang ya? Kita coba cek ya. Ingat gelombang transversal ini bisa kita bagi-bagi ya. Ini kalau kita bagi, ini kita punya satu bagian. Nah, ini satu bagian. Ini satu bagian lagi. Kemudian dari sini ke sini satu bagian lagi. Sehingga dari puncak sini ke B sini, nah ini hanya 1/4 bagian dari satu gelombang. Sehingga dari A ke B kita bisa simpulkan dia ada 1, 2, 3, 1/4. 3, 1/4 lambda sama dengan 65 cm. Terus kita apa ini? Tinggal kita bikin menjadi berapa nih? 13/4 lambda sama dengan 65 cm.
lambdanya adalah 65 dikali 4/13 ya. 65 dibagi ini, pembagiannya dibalik. Dicoret 5, maka lambdanya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Nah, sekarang kakak mau mencontohkan untuk soal ini menghitung dari frekuensinya dulu nih. Ya, kita menghitung frekuensi. Nah, kalau di soal sebelumnya waktunya dikasih tahu, kalau di sini kita mesti mengamati waktunya. Nah, kalau kita lihat dari titik A ke B, nah ini 4 detik, ini 8 detik, ini 12 detik gitu ya. Itu diukur dari paling depan nih, ya. Artinya kita mesti cari tahu si A ini detik ke berapa. Kalau ini 8, ini 12, pasti ini bagi 2 sama besar. Sehingga A ini adalah detik ke 10. Nah, sekarang dari detik ke 10 sampai detik ke 36. Ya, dari detik ke 10 sampai detik ke 36. Di sini kita dapat selisihnya dari detik ke 10 ke detik 36 itu sebanyak 26 detik ya. Tinggal dikurangin aja gitu. Tapi yang penting kita tahu detik ke berapa sampai detik ke berapa. Kalau sudah dapat T-nya dari A ke B itu tadi, ini adalah 3/4 gelombang ya. Berarti ini adalah N-nya. Maka mencari frekuensinya itu adalah N dibagi T. Ini adalah 13/4. Langsung kakak ubah menjadi pecahan biasa. Dibagi 26 ya. Nanti kita dapat nih frekuensinya itu adalah 13/4 dikali dibagi 1/26 ya. Ini boleh kita coret menjadi 2. Nah, ini dapat dari 1/8 Hz. Nah, nanti ketika kita mau mencari V-nya, kita tinggal pakai rumus yang ini ya. Dimana V sama dengan lambda dikalikan F ya. Lambdanya itu kita sudah dapat 0,2 meter dikalikan frekuensinya itu adalah 1/8 Hz. Nah, nanti kita dapat nih hasil jawabannya itu adalah ini 1/5 dikali 1/8. 1/40 meter per second ya. Jadi kalau di sini kita mencari dulu dari panjang gelombang, frekuensi, baru kita mencari kecepatan. Bisa nggak Kak kalau kita mencari langsung kecepatan? Kan kalau di UN ditanya kecepatan nih. Boleh banget ya. Jadi kalau kita selidiki, nah ini selidiki si AB ini punya jarak ya, itu adalah 65 cm. Kemudian dia juga punya waktu. Nah, cara menyelidiki waktunya sama seperti yang tadi ini. Ya, ini sebesar 26 second. Sehingga untuk mencari kecepatannya kita bisa memakai rumus V sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya. Nah, di mana jaraknya itu adalah 0,65 karena kita jadikan meter dibagi 26. Nanti dapat juga nih, nanti hasilnya sama 1/40 meter per second. Dari sini kalau kita kemudian ditanya frekuensinya, kita boleh pakai rumus yang ini ya, boleh pakai rumus yang ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal yang nomor 5. Nah, sekarang kita punya gelombang longitudinal yang cukup panjang ya. Gelombang di atas jarak A ke B, ini kakak belum kasih tahu, A-nya di sebelah sini, B-nya di sebelah sini, sebesar 33 cm. Dan cepat lambat gelombang, V-nya udah kasih tahu nih sekarang ya. Hitung panjang dan frekuensi gelombang. Jadi kita tahu AB sama dengan 33 cm. Sama prinsipnya kita akan mencari 33 cm ini berapa gelombang ya. Ini A itu ada di pusat renggangan. Sampai ke pusat renggangan lagi, ini baru satu gelombang. Ya, ke pusat renggangan lagi satu gelombang lagi. Satu. Dari sini ke sini, satu gelombang lagi. Dari sini ke sini, satu gelombang lagi. Ya, dari sini ke sini, satu gelombang lagi. Nah, kalau si longitudinal lebih gampang. Biasanya nih, ini pasti cuma setengah ya, karena nggak sampai pusat lagi. Sehingga kita bisa punya nih 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Ya, kita sekarang punya 5 setengah lambda sama dengan 33 cm. Ya, berarti ini kalau kita jadikan pecahan menjadi 11/2 lambda sama dengan 33 cm, maka lambdanya adalah 33 dibagi 11/2, berarti dibalik jadi 2/11 ya.
dicoret. Nah, dapat 6 cm. Kecil ya. Jadi kita dapat nih sekarang lambdanya 6 cm. Kita punya cepat rambat ya. Kita punya V-nya sebesar 18 meter per second. Nah, karena di sini kita nggak dikasih tahu waktu, maka untuk mencari frekuensi pasti kita pakai rumus yang V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Di mana V-nya adalah 18, lambdanya adalah, nah ini harus berubah menjadi 0,06 meter ya. 0,06 meter dikalikan dengan frekuensi. Nanti kita dapat nih frekuensinya adalah 18 dibagi 0,06. Dapat nanti jawabannya adalah, ini bisa dicoret 3 dibagi 0,01 ya, 3 per 1/100 jadinya adalah 300 Hz gitu. Nah, jadi gampang ya. Jadi sebetulnya untuk soal-soal ini yang kita perlu perhatikan, kita harus bisa yang ini nih, tahap yang ini nih. Nah ya, nih tahap yang ini nih kita mesti bisa nih. Nih tahap yang ini kita harus bisa nih. Kalau bisa pasti kita bisa menyelesaikan soalnya. Oke, nah seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar lebih baik. Jangan lupa ya like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.